Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Sebelumnya, kita telah mempelajari pembahasan tentang ahkamul kalimah atau hukum-hukum seputar kata. Kita mempelajari tentang pembagian kata kepada isim, fi'il, dan harf, tentang isim ma'rifah dan isim nakirah. Kita juga mempelajari tentang dhamir atau kata ganti. Dan yang terakhir, kita mempelajari bahasan tentang mu'rab dan mabni. Mana kata-kata yang mu'rab dan mana kata-kata yang mabni. Apa saja alamat-alamat atau tanda-tanda i'rab dan kapan kata-kata itu menjadi mabni. Dan pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada tema yang baru, yaitu pembahasan tentang ahkamul kalam atau hukum-hukum seputar kalimat. Ikhwan dan akhwat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Al-kalam atau kalimat tersusun dari hal-hal yang kita sebutkan tadi. Tersusun dari isim, fi'il atau harf. Tersusun dari kata-kata yang ma'rifah atau kata-kata yang nakirah. Tersusun dari kata-kata yang mu'rab atau kata-kata yang mabni. Sehingga sangat penting untuk menguasai tema pertama, yaitu ahkamul kalimah, sebelum kita masuk pada tema kedua ini. Pada bagian ini, yaitu ahkamul kalam, kita akan mempelajari 4 pembahasan utama, yaitu pembahasan tentang jumlah fi'liyah, kalimat yang dimulai dengan fi'il. Kemudian yang kedua, pembahasan tentang jumlah ismiyah, kalimat yang dimulai dengan isim. Kemudian yang ketiga, pembahasan tentang penyempurna atau pelengkap dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan yang terakhir, pembahasan tentang i'rab fi'il mudhari, perubahan-perubahan harokat akhir pada fi'il mudhari. Ikhwan dan akhwat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Pembahasan pertama tentang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata kerja, baik itu kata kerja bentuk lampau atau fi'il madhi, kata kerja bentuk sekarang atau fi'il mudhari, maupun kata kerja perintah atau fi'il amr. Contoh, jalasa Muhammadun, Muhammad telah duduk, atau telah duduk Muhammad. Yadrusu Aliyun, sedang belajar Ali, atau Ali sedang belajar. Udrusi ya Fatimah, belajarlah wahai Fatimah, belajarlah wahai Fatimah. Semua contoh tadi adalah jumlah fi'liyah karena kalimat-kalimatnya dimulai dengan fi'il, dimulai dengan fi'il. Kemudian ikhwan dan akhwat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum, jumlah fi'liyah atau kalimat yang dimulai dengan kata kerja ada 2 macam, yaitu kalimat yang kata kerjanya aktif dan kalimat yang kata kerjanya pasif. Yang pertama, jumlah fi'liyah yang kata kerjanya aktif. Ini disebut dengan jumlah fi'liyah yang mabni lil ma'lum. Mabni lil ma'lum. Kata kerja aktif. Contoh, kita mengatakan Ali sedang membaca buku. Ali sedang membaca buku. Ini contoh kata kerja aktif di bahasa Indonesia. Ali sedang membaca buku. Dalam bahasa Arab kalimatnya yaqra'u Aliyun al-kitaba. Yaqra'u Aliyun al-kitaba. Ali sedang membaca buku. Dalam penerjemahan subjek selalu kita dahulukan. Yaqra'u Aliyun al-kitaba. Ali sedang membaca buku. Ini contoh kata kerja aktif. Seperti kata membaca, menulis, melihat, dan seterusnya. Semua itu adalah contoh kata kerja aktif. Biasanya dimulai dengan imbuhan me. Dan yang kedua, jumlah fi'liyah yang pasif. Jumlah fi'liyah yang pasif, yang dikenal dengan istilah jumlah fi'liyah yang mabni lil majhul. Jumlah fi'liyah mabni lil majhul. Contoh, buku itu sedang dibaca. Atau dalam bahasa Arab, yuqra'ul kitabu. Yuqra'ul kitabu. Nah, di sini
kata dibaca adalah kata kerja pasif. Nah, seperti ditulis, dilihat. Nah, adapun membaca, menulis, melihat itu kata kerja aktif. Nah, kata kerja pasif dibaca, ditulis, dilihat dan lain-lain. Dan pola kata kerja pasif dalam bahasa Arab sudah baku. Di antara polanya adalah fu'ila untuk fi'il madhi dan yuf'alu untuk fi'il mudhari. Fu'ila yuf'alu. Fu'ila yuf'alu. Nah, fu'ila untuk fi'il madhi dan yuf'alu untuk fi'il mudhari. Adapun kata kerja aktif maka dia adalah kata kerja dasar, kata kerja asal. Nah, seperti kata qara'a, yaqra'u, nah, membaca. Ini kata kerja aktif. Ketika kita ingin merubahnya menjadi kata kerja pasif, maka kita tinggal menggunakan pola tadi, pola yuf'alu untuk fi'il mudhari dan fu'ila untuk fi'il madhi atau fu'ila yuf'alu. Nah, maka jadilah qara'a yaqra'u menjadi quri'a yuqra'u. Quri'a yuqra'u. Begitu juga kata nazara yanzuru, nah, yang merupakan kata kerja aktif berubah menjadi nuzira yunzaru. Nah, nazara yanzuru artinya melihat, nuzira yunzaru artinya dilihat. Pola kata kerja pasif diantaranya adalah fu'ila yuf'alu. Dan kata kerja pasif biasanya dalam bahasa kita menggunakan imbuhan di atau ter. Jadi jumlah fi'liyah ada dua macam. Jumlah fi'liyah aktif atau mabni lil ma'lum dan jumlah fi'liyah yang pasif atau mabni lil majhul. Kemudian setiap jumlah fi'liyah pasti memiliki subjek atau pelaku. Yang mana subjek dalam jumlah fi'liyah ada dua. Yang pertama fa'il dan yang kedua naib fa'il. Fa'il artinya pelaku, naib fa'il pengganti pelaku. Dan keduanya selalu mendapatkan hukum rafa'. Semuanya selalu mendapatkan hukum rafa', marfu' atau fi mahalli raf'in. Yang pertama fa'il. Fa'il atau pelaku. Dia adalah subjek untuk kata kerja yang aktif. Nah, atau mabni lil ma'lum. Fa'il adalah subjek dari kata kerja aktif atau mabni lil ma'lum. Seperti pada contoh sebelumnya, Ali sedang membaca buku. Nah, yaqra'u aliyun al-kitaba. Yaqra'u aliyun al-kitaba. Yaqra'u fi'il mudhari dan aliyun adalah fa'il. Aliyun adalah fa'il yang marfu' dan alamat rafa'nya adalah dhammah. Karena tadi kita katakan fa'il dan naib fa'il selalu mendapatkan hukum rafa'. Nah, dan karena kalimatnya aktif, maka subjeknya di sini disebut fa'il. Nah, yaqra'u aliyun al-kitaba. Ali sedang membaca buku itu. Nah, yaqra'u di sini fi'il mudhari, lalu aliyun sebagai fa'il yang marfu' dan alamat rafa'nya dhammah. Adapun al-kitaba dalam contoh ini berposisi sebagai maf'ulun bihi atau objek. Dan sebelumnya kita sudah jelaskan juga objek pasti mansub atau pasti mendapatkan hukum nasab. Itu tadi fa'il, subjek dari kata kerja yang aktif. Adapun naib fa'il atau pengganti pelaku, maka dia adalah subjek dari kata kerja pasif atau mabni lil majhul. Contoh, buku itu sedang dibaca. Buku itu sedang dibaca. Yuqra'ul kitabu. Yuqra'ul kitabu. Yuqra'u adalah fi'il mudhari yang pasif, yang mabni lil majhul. Nah, adapun al-kitabu di sini dia adalah naib fa'il. Naib fa'il yang marfu' dan alamat rafa'nya dhammah. Dan yuqra'u berasal dari kata dasar yaqra'u, yaitu membaca, kata kerja aktif. Yaqra'u membaca. Lalu untuk mempasifkannya, menjadikan dia kata kerja yang pasif, maka kita menggunakan pola yuf'alu. Nah, yuf'alu sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan. Nah, maka jadilah yaqra'u menjadi yuqra'u. Nah, yuqra'ul kitabu. Buku itu sedang dibaca. Nah, kata kitabu di sini adalah naib fa'il dari kata yuqra'u. Dia adalah naib fa'il yang marfu' dan alamat rafa'nya dhammah. Dan dalam bahasa Arab, pelaku dari kata kerja pasif itu tidak bisa dimunculkan.
yang bisa muncul hanya penggantinya. Nah, jadi kita nggak bisa mengatakan buku itu dibaca Ali sebagaimana di bahasa Indonesia. Nah, kita hanya bisa mengatakan buku itu dibaca, telah dibaca atau sedang dibaca. Ikhwan dan akhwat sekalian, a'azani Allahu ayyakum. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata kerja, lalu jika dia aktif maka susunannya adalah fi'il tambah fa'il, dan jika dia pasif maka susunannya adalah fi'il tambah naib fa'il. Dan kata kerja pasif ini asalnya diambil dari kata kerja aktif, nah, yang kemudian dirubah dengan pola fu'ila yuf'alu. Kemudian setiap fa'il dan naib fa'il selalu mendapatkan hukum rafa', dan keduanya pasti berada setelah kata kerja. Nggak mungkin fa'il dan naib fa'il berada sebelum kata kerja. Tadi kita katakan yaqra'u aliyun al-kitaba. Aliyun berposisi sebagai fa'il. Fa'il dan naib fa'il selalu berada setelah kata kerja dan tidak mungkin sebelum kata kerja. Itu pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.